Assalamualaikum Bu Narmi. Waalaikumsalam Bu Salvi. Aduh, terima kasih ya kita hari ini sudah dipertemukan untuk janjian dan bertemu terkait dengan kita mau curhat-curhatan ini. Gimana hari ini? Tadi mengajar kelas berapa Bu? Saya tadi ngajar kelas 7. Kelas 7. Iya, 7F. 7F. Anak-anak 7F-nya gimana tadi? Bikin bahagia atau hari ini agak-agak nggak bahagia gitu dengan anak-anak gitu? Itu yang tadi anak-anak sebetulnya itu saya tadi mengawali itu sudah bahagia. Anak-anak saya afirmasi positif ya. Saya menanamkan anak-anak kita hari ini bahagia. Luar biasa sekali. Ternyata jadi di luar kerjaan saya. Oke, ternyata kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang sudah kita ekspektasikan. Betul, begitu ya Bu ya. Ya, oke. Nah, kira-kira nih Bu, yang mau kita curhatkan itu apa toh? Yang kemarin di WA itu katanya kok mau ketemu nih sama saya gitu. Akhirnya saya juga saya mau datang ke tempat yang benar ini. Mau curhatkan apa Bu? Saya itu bingung sekali. Ya. Jujur ini ya, saya itu bingung menghadapi melihat anak-anak saya ini. Kebetulan saya kan wali kelas Bu Sapi. Iya. Jadi ya Allah, jadi kadang-kadang saya itu mau memilah. Akhirnya ketika ditanya bingung apa, saya akan jawab semua membingungkan. Itu bagi saya. Dan bingung. Oke, berarti sementara ini permasalahan yang dibingungkan oleh Bu Narmi itu adalah posisi Bu Narmi sebagai wali kelas gitu ya Bu ya. Oke, berarti kira-kira apa yang Ibu inginkan dari hasil curhat kita pada siang hari ini Bu, dalam posisi Ibu sebagai wali kelas? Nah, kalau yang saya inginkan kan saya menemukan solusi atas permasalahan saya Bu Sapi. Nah ini kalau saya mau curhat Bu Sapi ya, ini apa yang buat saya bingung itu akhir-akhir ini yang saya alami Bu Sapi ya. Saya kan sebagai wali kelas, kebetulan saya wali kelas 7G Bu Sapi ya. Sebenarnya saya wali kelas 7G, tapi saya juga mengajar kelas 7F, kelas 7H. Dan yang sisanya saya mengajar kelas 9. Nah ini yang saya hadapi itu adalah ketika saya mengajar anak-anak itu, kalau menurut pandangan saya ini kondisi bagi saya, bagi saya. Tapi ketika bapak ibu guru lain yang masuk ke kelas saya ini kelas 7G, itu kejadiannya kok hampir sama yang saya alami yang tadi sebelum dengan kesini tadi itu. Satu Bu, anak-anak itu suka main es batu itu loh Bu Sapi. Habis minum es, beli es batu, ada es batunya ya itu pungan. Itu dibuat mainan, uncal-uncalan itu di lantai. Terus kelas jadi kotor. Apalagi kalau misalkan program Jumat bersih itu anak-anak bukannya membersihkan kelas Bu Sapi, malah kalau menurut saya mengotori kelas bersama-sama. Oke. Jadi Bu Narmi hari ini punya keresahan terkait posisinya Bu Narmi sebagai wali kelas, dan dalam curhat siang hari ini yang diinginkan Bu Narmi atau yang diharapkan Bu Narmi dari pertemuan kita itu apa Bu sebenarnya tujuannya? Paling enggak saya punya keinginan saya menemukan solusi bagaimana saya bisa membawa anak-anak itu kembali ke karakter yang seharusnya sebagai siswa. Oke. Kalau misalnya nih Bu, sebagai tugas pokok dan fungsi Bu Narmi sebagai wali kelas, saat ini Bu Narmi itu berada pada posisi level berapa menurut Bu Narmi? Kalau skalanya Gojek itu kan bintang 1 sampai bintang 5 nih Bu. Nah sekarang coba kalau misalnya kita wali kelas itu bintangnya 1 sampai bintang 10, Bu Narmi itu hari ini ada di level berapa atau di posisi berapa sebagai posisinya wali kelas? Kalau saya merasa di level yang kedua Bu Sapi. Waduh, masa 2 toh Bu? Iya Bu Sapi, karena gini. Kenapa? Itu banyak sekali aduan dari teman-teman guru itu seringkali ketika ketemu, Bu anakmu, dan itu dari 13 mapel Bu Safi, itu mungkin hanya ada 2 mapel yang tidak mengajukan itu karena mapel prakarya atau mungkin anak asik ya, kemudian dan mapel olahraga. Selain itu kalau ketemu saya, Bu anakmu, dan itu terus yang saya dengar Bu Safi. Kalau merasa mungkin hari ini Bu Narmi itu karena mungkin sudah terlalu banyak peristiwa dengan wali kelasnya 7G tadi,
kalau hari ini pada posisi level 2, harapannya Bu Narmi pada proses coaching dengan saya hari ini itu Bu Narmi itu ingin meningkatkan diri pada posisi level berapa? Kalau di budget ya level 5. Ya. Kalau kita katakanlah levelnya jadi 10 itu di level berapa nantinya harapannya? Itu kalau nanti di level 10 harapan saya ya saya bisa jadi 9. Wow, 9 menuju 10 lah. Iya, berarti kalau kita hitung lompatannya dari 2 sampai ke 9 itu ada 7 lompatan. Oke, kira-kira kalau hari ini Bu Narmi sudah bisa mengidentifikasi permasalahan terkait dengan siswa, karena Bu Narmi sudah bisa mampu mengidentifikasi dari 12 mata pelajaran, ternyata 2 mata pelajaran gurunya tidak ada keluhan sama sekali. Sedangkan yang 10 itu hampir rata-rata guru itu mengeluh dengan sikap siswa yang ada di bawah naungan kelasnya Bu Narmi, gitu ya. Oke, kira-kira mari kita identifikasi dulu. Anak-anaknya Bu Narmi itu sama Bu Narmi itu punya kekuatan atau aset apa yang bisa dikembangkan untuk membuat fondasi dari pengembangan karakter yang diinginkan Bu Narmi. Ini potensi, kalau potensi dari sisi anak-anak. Iya, kita bicara potensi anak-anak dulu yang setahu Bu Narmi. Iya, potensi anak-anak itu sebenarnya mereka itu kreatif. Oke, 1 saya catat ya, kreatif. Sebenarnya anak-anak itu juga religi. Oh iya, sebenarnya itu. Anak-anak bahkan dari beberapa siswa yang itu aktivitas dari jurnal aktivitas kegiatan sehari-hari ini Bu ya. Itu sampaikan ya, ngaji, mana, ya itu bisa. Oke, berarti yang bisa dicatatkan sebagai bagian dari potensi atau aset siswa, yang pertama anak-anak itu sebenarnya punya jiwa kreativitas. Yang kedua sebenarnya punya nilai religi yang cukup baik. Oke. Kalau sedangkan dari sisi Bu Narmi sendiri sebagai wali kelas, menurut Bu Narmi itu punya kekuatan atau aset diri apa untuk proses mengembangkan siswa di kelas itu tadi? Kalau saya sih Bu, itu adalah yang saya rasakan saya sendiri kepada anak-anak itu adalah sebenarnya saya mampu mengelola proses pembelajaran saya. Jadi dalam arti apa, ketika saya yang masuk kelas, anak-anak itu enjoy Bu. Anak-anak enjoy, bisa menikmati pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang jadi tujuan-tujuan saya itu tercapai. Oke, terus kemudian itu dari itu mampu mengelola kelas, dan saya juga yang kedua itu saya memiliki kedisiplinan. Oke, punya kedisiplinan ini bagus ini ya. Saya juga bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Oke, saya bisa mengunci 3 hal. Yang pertama bahwa Bu Narmi bisa menghadirkan pembelajaran yang cukup menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian yang kedua memiliki rasa disiplin yang bagus. Yang ketiga mampu menjadi teladan. Dan dari ketiga hal ini menurut Bu Narmi adalah sebagai bagian dari kekuatan aset diri untuk proses membangun karakter dari anak-anak. Kemudian nih Bu Narmi, dari anak-anak kan sudah punya potensi, kemudian Bu Narmi juga punya potensi. Selama ini apa yang sudah pernah dilakukan Bu Narmi untuk mengembangkan atau membudayakan karakter anak-anak di bawah naungannya Bu Narmi? Itu kalau dari yang sudah pernah saya lakukan Bu Safi ya, itu adalah saya selalu berusaha mengembalikan karakter anak itu adalah kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke, berarti sejauh ini Bu Narmi sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama anak, Oke, betul. Kemudian apa lagi Bu? Selain itu saya juga melakukan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Terus kemudian yang ketiga? Dan yang ketiga adalah ini sebenarnya saya sudah pernah melakukan praktik baik juga Bu Safi kepada teman-teman, tapi mungkin hasilnya yang belum. Oke, berarti sejauh ini Bu Narmi sebenarnya sudah pernah membuat solusi-solusi atas permasalahan yang dilakukan. Oke, kembali kita ke dalam permasalahan anak-anak di kelas Bu Narmi. Kalau menurut Bu Narmi, anak-anak itu punya kreativitas yang tinggi sama nilai religi. Kira-kira potensi anak-anak itu apakah bisa dikembangkan untuk membudayakan karakter sebenarnya? Kalau menurut saya bisa. Oke. Boleh dicontohkan mungkin bagaimana caranya Bu? Itu kalau ini Bu Safi ya, berkaitan dengan apa ya, isinya literasi yang saya baca ya, itu kan selain keyakinan anak-anak itu juga yang penting adalah budaya positif bagi anak-anak. Oke, terus kemudian ada lagi budaya positif yang itu yang perlu dikembangkan ke anak-anak. Terus kemudian ini juga bagi rekan-rekan saya itu adalah diharapkan nanti mampu melakukan pembelajaran yang mungkin
bisa membuat anak nyaman dan anak bisa mengeluarkan ide-ide dan kreativitas. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya kita bicara potensi aset individu baik Gunarmi maupun anak-anak, semuanya punya potensi untuk berkembang menjadi lebih baik sebagai bagian dari karakter. Oke, menurut Gunarmi, prioritas mana yang harus diambil untuk membudayakan karakter, dimulai dari mana dulu menurutnya Gunarmi? Kalau menurut saya yang pertama itu dari diri anak-anak dulu ya, diri sendiri ya. Misalkan saya juga harus kembali ke saya sendiri. Kemudian saya dan anak-anak itu adalah yang pertama harus kembali ke keyakinan kelas. Oke. Apabila di kelas sudah terbentuk karakter yang bagus, maka ini akan kita kembangkan lagi ke kelas-kelas yang lain. Maka di SMP tempat saya mengajar ini Bu Safi ya, itu nanti ke depan bisa memiliki budaya yang bersih. Oke. Berarti kalau saya boleh mengambil dari pernyataannya Gunarmi bahwa salah satu strategi prioritas yang harus dikembangkan itu adalah kembali ke keyakinan kelas. Kemudian dari prioritas itu Ibu, kalau misalnya kembali ke keyakinan kelas serta melihat dari potensi aset individu dan lain sebagainya serta solusi yang ditawarkan Gunarmi, siapa yang akan Ibu ajak kerjasama untuk membangun karakter murid di Gunarmi? Apakah Gunarmi bisa sendirian atau harus berkolaborasi dengan siapa gitu di sekolah? Nah ini tentunya saya akan melibatkan banyak pihak. Oke. Ya, yang pertama itu diri saya sendiri. Siap. Saya harus menjaga komitmen saya terhadap anak-anak. Kemudian yang kedua itu saya akan melibatkan anak-anak sendiri ya. Jadi anak-anak itu bukan lagi sebagai objek tapi akan jadi subjek. Oke. Ya. Kemudian dari sana akan menyebar ke rekan sejawat dan siap, tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini ini adalah pemangku kebijakan Bu. Yaitu Bapak Kepala Sekolah dan juga stafnya. Oke, berarti strategi apa nih yang kira-kira cocok untuk bisa dikembangkan dengan budaya positif yang diangkat Gunarmi untuk proses pengembangan karakter anak-anak? Tadi sudah dikatakan akan dibantu oleh beberapa pihak. Nah, strateginya bagaimana nih Bu? Kira-kira habis ini caranya? Caranya satu tadi Bu Safi ya, mungkin kita bisa melakukan kisah-kisah inspiratif ini Bu Safi ya. Siap. Kisah-kisah inspiratif yang bagaimana karakter siswa yang seharusnya itu bisa kita kembangkan. Mungkin awalnya kan anak diperlihatkan dulu contoh-contohnya. Akibat yang ditimbulkan. Nah setelah itu dari contoh sana maka anak-anak akan terangsang untuk mengikuti. Oke, jadi kalau saya mencatat tadi Gunarmi itu bahwa salah satu potensi kelebihan Gunarmi itu atau kekuatannya itu adalah disiplin dan menjadi teladan. Bagaimana cara Gunarmi untuk menguatkan disiplin dan teladan itu untuk membangun karakter siswa di sekolahnya Gunarmi? Ini untuk kedisiplinan, nanti kan misalkan contoh sederhana saya datang ke sekolah itu minimal 5 menit sebelum maksimal Bu Safi sampai minimal ya maksimal, jadi sebelum bel itu saya harus sudah berada di sana. Oke, menjadi teladan ya. Terus kemudian dari apa yang saya pakai, mulai dari atribut dulu Bu. Dari atribut dalam arti gini, kalau saya menginginkan anak saya tertib bajunya, maka saya akan memulai dari diri saya. Oke, jadi saya pegang kata kuncinya adalah mulai dari diri sendiri untuk mampu mengembangkan orang lain. Oke, good job Gunarmi. Berikutnya, kalau Gunarmi sudah punya strategi, terus kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan itu semuanya? Itu saya akan melakukan secepatnya bisa yaitu ketika saya melakukan proses pembelajaran baik di kelas saya maupun di kelas-kelas yang saya lalui, itu saya tidak abai. Jadi apa yang terjadi di situ, misalkan ada kasus yang enggak menyenangkan ada di depan mata, saya tidak abai dan itu saya artinya berperan aktif di sana. Oke, berarti akan secepat mungkin ya. Oke. Kira-kira Gunarmi punya nggak target waktu untuk proses pengubahan itu? Kalau memang tadi Gunarmi dari skala 2 ingin menjadi skala 9, kalau katakanlah saya ambil tengah-tengahnya di angka 6, untuk proses pengubahan dari diri Gunarmi sendiri atau target keberhasilan itu dari angka 2 ke angka 6 itu Gunarmi punya tenggat waktu berapa kira-kira? Kira-kira saja. Untuk tenggat waktu ini Bu ya, untuk jangka pendek ya, jangka pendek dengan skala kecil kelas saya itu saya punya target pendek 3 bulan. Oke, 3 bulan harus sudah ada perubahan sikap yang harus signifikan ini target saya. Kemudian kalau untuk berkaitan dengan sekolah, paling tidak saya punya waktu 1 tahun.
Iya, berarti saya 1 tahun ke depan. Oke, memang lama ya, butuh Iya. waktu untuk proses perubahan sikap itu memang bukan hal yang sebentar Bu Narmi. Oke, Iya, kira-kira betul. Bu Narmi, kalau kita sudah punya Bu Narmi sudah punya gambaran sebagainya, kira-kira Bu Narmi bisa menggambarkan enggak hambatan apa yang akan dihadapi Bu Narmi ke depannya? Mas Gusawi, kalau hambatan itu insya Allah pasti ada Oke, ya. pasti. Ketika apalagi gini, hambatan yang saya alami adalah ketika saya berada di ruang, artinya apa, dengan kondisi yang zona nyaman. Ya. Teman-teman saya itu sudah mendekati masa punah banyak Gusawi ya. Oke. Apalagi saya yang usia saya yang sudah hampir mendekati 47 ya. Siap. Itu ternyata masuk yang kategori muda. Oh, Nah, itu kan siap. ketika ada perubahan sedikit mesti alah sok pinter, alah sok bergerak. Nah, itu Berarti hambatannya hambatannya, internal gitu iya. ya. Itu dari internal dari saya harus bisa motivasi saya. Kemudian dari eksternal itu adalah orang-orang di sekitar saya, itu teman sejawat itu. Siap. Oke. Kalau ada hambatan seperti itu, Bu Narmi sudah menyiapkan antisipasi atau solusinya enggak ketika Bu Narmi sudah bikin program nih, kemudian programnya dijalankan, ada kolaborasi, kemudian ada hambatan di depan, apa yang akan Bu Narmi hadapi ketika ada hambatan entah rekan sejawat, entah sistem atau apa yang akan Bu Narmi lakukan? Yang ingin saya lakukan yang pertama, Bu Safi, pastinya saya akan menjaga motivasi saya sendiri Ya, agar oke. tetap survive terhadap apa yang saya hadapi. Gitu Ya. kan. Yang kedua, saya harus betul-betul memiliki sifat yang terbuka, Siap. berpikiran terbuka dalam arti ketika ada omongan kanan kiri itu kita terima dengan hati yang lapang, berpikiran yang positif. Oke. Dan juga membangun kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah saya, Oke. dari atas sampai bawah, meskipun itu istilahnya Pak Buan ya, Ya. itu kita harus ada kedudukan kolaborasi dengan beliau. Oke, berarti Bu Narmi sudah menemukan hal-hal yang mampu nanti menjaga Bu Narmi untuk tetap stay di jalan yang positif gitu, supaya Bu Narmi tetap bisa bagaimana proses perubahan dari anak-anak sikap terhadap sikapnya anak-anak itu bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi Ya, pada tingkat waktu yang sudah Bu Narmi tetapkan. Menurut saya apa yang disampaikan Bu Narmi itu adalah hal yang sangat luar biasa Bu Narmi. Jadi pesan saya setidaknya apa yang sudah menjadi nyala perubahan yang ada pada Bu Narmi hari ini benar-benar tidak padam karena tiupan dari orang lain. Justru tiupan dari orang lain itu bisa menjadikan Bu Narmi itu menjadi lebih besar baranya, nyala apinya, bahwa hal-hal yang ada di luar kita ketika mereka itu antusias itu mungkin ada yang ya itu menjadi semacam motivasi bagi Bu Narmi. Jadi saya sangat senang sekali dengan curhatan Bu Narmi hari ini, karena Bu Narmi sudah tahu mengidentifikasi, sudah mampu mengembangkan solusi, dan kemudian kira-kira kesimpulan dari pertemuan kita hari ini itu apa Bu Narmi? Kesimpulannya yang pasti alhamdulillah Bu Safi, Ya. saya sudah memiliki gambaran untuk mengatasi masalah saya. Oke. Dari yang tadi saya sampaikan, saya bingung. Oke. Ternyata begitu saya mendapat coaching dari jenengan tadi, oh ternyata saya ada jalan ini, saya mampu memilah-milah itu yang akan saya lakukan, dan nanti alhamdulillah tujuan saya untuk mengundang Bu Safi, mengurai kebingungan saya itu sudah tercapai. Oke, sebenarnya hadirnya di sini itu sebenarnya menemani Bu Narmi, karena ternyata Bu Narmi itu tetap punya potensi yang sangat masih bisa dikembangkan. Jadi saya mengucapkan selamat mengembangkan diri, mengembangkan potensi yang ada pada Bu Narmi. Semoga apa yang sudah menjadi angan dan cita-cita Bu Narmi itu nanti tercapai. Tetap menjadi guru yang bahagia ya Bu. Terima kasih Bu Iya. Safi. Dan pastinya saya akan menunggu cerita Bu Narmi pada sesi Siap, berikutnya. Bu Safi. Karena Bu Narmi tadi Iya. menceritakan kurang lebih 3 bulan. Kalau kita ketemu sebulan lagi, untuk saya pengen tahu cerita berikutnya gimana. saja ya. Iya, oke, siap Bu Oke, Safi. baik. Nanti Sampai kita jumpa cari bulan waktu depan ya. Iya, kita Iya. cari waktu yang sesuai. Amin. Terima kasih Bu Narmi. Sama-sama Bu Ya, Safi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.